Yang saya hormati pula Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Insan Kamil, Ustadzah Jujuk Rusdiana, SPD. Yang saya muliakan Ustadz Selamat Junaidi LC, alhamdulillah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ayah bunda serta para ustadz ustadzah peserta kajian online perdana YPIT Insan Kamil yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memperkenankan kita untuk berjumpa dalam keadaan yang sehat dalam acara kajian online mengoptimalkan atau optimalisasi ibadah-ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semoga pula sampai kepada kita sebagai pengikut yang setia. Amin, amin, Allahumma amin. Ayah bunda serta para ustadz ustadzah, apa kabar di pagi yang cerah ini? Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-23 di bulan Ramadan. Allah masih memperkenankan kita untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan sampai nanti Ramadan berakhir, kita tetap fight, kita tetap istiqomah, dan tetap dalam keadaan sehat, jauh dari wabah virus corona. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Baiklah, untuk memberikan keberkahan acara kita kali ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah dan shalawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda dan para ustadz ustadzah serta yang saya hormati Ustadz Selamat Junaidi, ini adalah kajian online kita yang perdana. Jadi nanti jika ada hal-hal yang kurang sempurna, mohon dimaklumi. Untuk kajian-kajian online berikutnya insya Allah akan menjadi evaluasi buat kita. Sebagai bentuk komitmen YPIT Insan Kamil terhadap semangat kita menuntut ilmu dan terus belajar, kajian ini diadakan. Ya, meskipun di tengah-tengah wabah virus corona yang melanda kita. Tidak ada kata tidak untuk belajar. Nah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Selamat Junaidi LC sebagai muwajjih kita pada pagi hari ini. Dan marilah kita dengarkan bersama lantunan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Salafuddin SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله الظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan lantunan tilawah Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Salahuddin tadi memberikan ketenangan kepada hati kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda serta para peserta kajian online, para ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bahwa kajian online pada pagi hari ini pesertanya adalah seluruh wali murid mulai dari TK, SD, dan SMP IT Insan Kamil serta ustadzah. Memang kuota kita pada pagi hari ini terbatas hanya 1.000. Namun nanti bagi wali murid yang mungkin belum bisa join secara live pada pagi hari ini, nanti akan kita tayangkan secara ulang ya di channel YouTube YPT Insan Kamil. Ayah bunda serta para ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian online yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Slamet Junaidi, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum nanti saya juga membacakan sedikit tentang Ustadz Slamet Junaidi. Bagi ayah bunda atau ustadz-ustadzah yang nanti akan memberikan pertanyaan, bisa dilakukan melalui chat yang ada di Zoom ini. Sehingga chat itu nanti yang akan kami baca dan akan kami sampaikan kepada Ustadz Slamet Junaidi. Dan insya Allah Ustadz Slamet Junaidi juga bisa melihat secara langsung juga ya. Dan untuk hal-hal lain bisa nanti disampaikan melalui host kami dan co-host kami yaitu Ustazah Uud Mas Udah. Baik, sebelum kita masuk dan saya berikan waktunya kepada Ustadz Slamet Junaidi, saya perlu menyampaikan bahwa beliau Ustadz Slamet Junaidi ini adalah pengurus IKD Jawa Timur dan beliau aktif mengisi kajian-kajian keislaman di Radio Suara Muslim Surabaya serta beberapa televisi nasional. Beliau juga aktif di pengajian-pengajian atau kajian-kajian di beberapa masjid, termasuk di YPT Insan Kamil, beliau juga sering kita undang. Jadi wajah beliau tidak asing di kalangan kita semua.
Baiklah, ayah bunda serta para ustadz ustadzah yang dimuliakan Allah, fokus kita tata hati kita tata pikiran kita, dipersiapkan alat tulis jika memang memungkinkan untuk menulis. Dan selanjutnya kepada Ustadz Selamat Junaidi LC, waktu dan tempat. Monggo Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para ustadzah, para asatid, wali murid juga yang saya hormati, mudah-mudahan pertemuan perdana yang insya Allah, tadi saya tanyakan belum ada acara sebelumnya, jadi saya usahakan pada kesempatan ini akan menyampaikan seolah-olah kita ini mengikuti acara sejak awal Ramadan, ya begitu. Jadi materi ini akan saya bom sekarang ini, ya saya bom sehingga semuanya terkena, begitu ya. Seluruh aspek yang berhubungan dengan Ramadan secara global, insya Allah mudah-mudahan bisa termaktub dan terangkum di acara yang pertama ini, insya Allah, ya. Dan ada di akhir Ramadan. Baik, saudaraku semua yang saya cintai karena Allah, agar harapan mengoptimalkan ibadah di akhir Ramadan itu tercapai. Dan saya yakin para ustadzah, para wali murid semua sudah melakukan itu, saya yakin itu. Jadi saya cuma hanya sekedar memberikan sedikit saja motivasi atau semangat agar semakin menguat semangat. Nah, itu sangat tergantung apa yang terjadi di akhir Ramadan adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita meyakini ketika kita bertemu awal dengan Ramadan. Nah, saya ingin menata itu dulu, ya. Nah, ingat satu hal prinsip tentang Ramadan. Agar kita bisa mensikapinya dengan wajar, tepat, bahkan terbaik seperti harapan kita. Apa nilai Ramadan sesungguhnya dalam keyakinan kita? Nah, bagaimana kita memandang Ramadan dalam pikiran benak dan hati kita? Bagaimana kita merasakannya? Itu dulu. Ini bisa kita pahami. Kita sangat bisa paham ini, ya. Ketika kita tahu info bagaimana, ya. Jangankan Rasulullah menyambut Ramadan, jangankan para sahabat yang menyambut Ramadan. Itu dalam sirah dikatakan 6 bulan sebelum Ramadan. Para sahabat sudah membicarakan. Jadi sudah bicara-bicara tentang Ramadan. Oh, subhanallah kan. Coba 6 bulan gitu. Kok bisa gitu. Nah, hal ini akan terjadi, ya. Kalau kita memahami tadi nilai Ramadan sesungguhnya dalam keyakinan kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menyambut Ramadan. Ini masalahnya, ya. Ini yang luar biasa. Allah Sang Khalik, pemilik seluruh alam raya ini itu menyambut Ramadan. Lupa ini. Anda bisa bayangkan, ya. Kalau ada misalnya pejabat tinggi, ya. Di sini ada Ustaz Syarif yang di sini tertinggi, misalnya di sini itu menyambut ada seseorang. Wah, berarti penting kan begitu. Begitu kan? Atau tiba-tiba bupati
menyambut antusias seorang datang, berarti penting sekali, atau seterusnya. Ini bukan manusia yang menyambut, Allah menyambut makhluk kecilnya yang bernama Ramadan. Ini yang menarik. Allah menyambut Ramadan. Nah, dari sini kita akan kemudian tersentuh. Kenapa kalau ada orang Muslim tidak menyambut Ramadan? Kan begitu. Bagaimana Allah menyambut Ramadan? Ada dalam hadis Bukhari nomor 3035. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika Ramadan datang, hadir Allah, sang pemilik jannah, sang pemilik surga, itu membuka pintu-pintu surga. Coba, ini Allah menyambut Ramadan dengan membuka pintu-pintu surga. Bukan menggelar spanduk, banner, atau ada acara besar-besaran. Terserah. Sebesar apapun acara yang dilakukan oleh manusia, nggak ada apa-apanya. Anda sebut, mana acara perhelatan terbesar di dunia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman, tidak akan pernah bisa mengalahkan bagaimana Allah menyambut Ramadan. Subhanallah. Dan cara Allah adalah menyambutnya dengan cara membuka pintu-pintu surga. Allahu Akbar. Coba. Ingat dalam keyakinan kita, keimanan kita, jannah adalah tempat yang paling nikmat. Jannatun Na'im. Yang kata baginda Rasulullah, ma la 'ainun ra'at, tidak pernah terlihat mata. Tidak pernah terdengar telinga, bahkan tidak bisa kita bayangkan di hati. Itu yang Allah gunakan menyambut Ramadan. Saya minta maaf. Mari kita beristighfar. Kalau kita tidak antusias menyambut Ramadan 2 minggu yang lalu. 20 hari yang lalu. Kita minta ampun kepada Allah. Allah saja sang Khalik menyambut Ramadan. Kita ini makhluk. Kenapa kita tidak menyambut Ramadan? Dengan semestinya. Itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, cara Allah menyambut Ramadan, wa ghuliqat abwabul jahannam. Allah tutup rapat, ya, Allah tutup rapat pintu jahannam. Wa sulsilati syayatin, dan yang ketiga, Allah belenggu setan-setan. Luar biasa, ya Allah. Sehingga begitu kita masuk Ramadan, wajah kita berseri-seri. Walaupun nggak bisa dibersihkan, dipaksakan berseri-seri. Karena ini namanya keyakinan. Itu banyak sekat-sekat, ya, keimanan itu banyak sekat-sekat yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa mengaplikasikannya. Makanya harus mujahadah, harus kita paksa diri kita untuk bisa melakukannya. Artinya juga bahwa nuansa surga itu menguasai suasana Ramadan. Karena itu kita masuk di bulan Ramadan dengan senang hati. Tidak peduli berapa rakaat sholat malamnya, tidak peduli harus berlapar-lapar puasa, tidak peduli harus keluar infak sedekah, tidak peduli lockdown. Ya, tidak peduli kalau di lockdown. Tidak peduli. Artinya semua kejadian-kejadian itu kecil semua. Yang paling besar sekarang adalah kita bahagia bersama Ramadan. Kebahagiaan yang tidak terkira karena kita dikuasai oleh suasana surga. Maka kita berharap keluarga kita menjadi baiti jannati. Karena kita ada di nuansa surga jannah. Maka rumah kita baiti jannati. Nah, suasana senang, riang, gembira ini harus kita ingat selalu dengan mengingat bagaimana kondisi kita sekarang. Bahwa surga sedang dibuka. Tidak boleh dilupakan. Ini hak, ya, ingat ya. Ini hak, walaupun kita tidak melihatnya. Kita melihatnya dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang benar dari Rasulullah SAW.
Jadi kita berusaha Ramadan ini akan bersifat, berperilaku sebagai penghuni surga. Ini dia, luar biasa. Ingat, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, orang yang masuk surga. Jadi orang yang masuk surga adalah orang yang sudah menciptakan suasana surga di dunia. Begitu kan? Jadi orang yang masuk surga adalah orang yang mempraktikkan perilakunya nuansa surga. Nuansa surga adalah nuansa yang serba menyenangkan, serba membahagiakan, serba riang, serba memberikan kebaikan. Itu nuansa surga. La yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Di surga itu tidak terdengar suara yang sia-sia, apalagi dusta, yang menjadi kebiasaan manusia di dunia. Harus berdusta mendapatkan sesuatu, janji palsu jadi pemimpin dan seterusnya. Tidak ada di surga. Semuanya kata-kata yang menyenangkan. Subhanallah. Jadi baiti jannah. Nah, suasana inilah yang kemudian membuat kita terpengaruh untuk senang, riang melaksanakan sebanyak apapun ibadah Ramadan. Apalagi di 10 terakhir. Yang ada tambahan bonusnya, Lailatul Qadar. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Belum selesai masalah ini. Nah, kemudian ketika Allah membuka pintu-pintu surga, seolah-olah Allah mengatakan, hambaku, sambut Ramadan, hambaku, bahkan kamu, hambaku, aku buka surga ini. Artinya, aku minta, aku harap kalian semuanya masuk surga. Coba. Jadi Allah itu mengharapkan kita masuk surga. Dan ternyata kewajiban siam Ramadan, cara Allah memaksa kita secara halus, kalau boleh memaksa, bagi yang merasa berat Ramadan, tapi cara Allah yang sangat tepat dan benar agar kita semua pantas masuk surga dengan adanya siam Ramadan dan berbagai macam ibadah. Coba. Jadi Ramadan ini membawa kita menuju surga. Ingat itu. Karena Allah membuka pintu-pintu surga selama Ramadan. Masya Allah, Masya Allah. Rasakan bagaimana indahnya kita di bulan Ramadan. Ancaman corona nggak jadi masalah bagi kita, ya kan? Lockdown nggak jadi masalah. Ya, ekonomi kita ada yang bermasalah. Insya Allah tidak jadi masalah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi seluruh kita ini diminta oleh Allah hanya masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sangat jelas menunjukkan bahwa Anda dan saya, kita semuanya dipersilahkan Allah masuk surga dengan mengikuti puasa ini, ya, siam Ramadan. Ya Allah. Nah, insya Allah sejak awal kita semangat, riang, gembira. Apalagi 10 akhir Ramadan, kan begitu. Nah, gimana tadi? Puasa ini mempersiapkan kita untuk pantas, layak masuk surga. Ya tadi, la'allakum tattaqun. Satu yang harus sebut. Cuma la'allakum tattaqun, agar engkau mendapat gelar takwa. Muttaqun. Memangnya ada apa dengan muttaqun? Boleh jadi, Bapak Ibu sekalian, para ustadz, ustadzah, kita sudah terbiasa mendengar kata-kata takwa. Muttaqun terbiasa. Iya memang iya, sering kita sebut. Bahkan dalam Al-Quran banyak disebut.
tetapi nilainya bukan biasa, tapi luar biasa. Luar biasa. Allah Akbar. Nah, sehingga kita sering mendengar, sekarang ini, akhir-akhir Ramadan kita sering mendengar, yang sempat nonton TV, ya, sebentar lagi kita akan masuki bulan kemenangan, atau hari kemenangan. Benar itu. Innalil muttaqina mafaza. Kalau kita berhasil, la'allakum tattaqun, karena kita betul-betul berpuasa sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, ya, maka Allah jamin. Kalau kamu, kata Allah, betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa, di surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Sungguh loh orang-orang yang bertakwa, hasil didikan Ramadan khususnya yang kita bahas sekarang, mafaza, mendapatkan kemenangan. Ya kan? Meraih kemenangan. Jangan lupa, kalau ada kata-kata menang, biasanya ada hadiahnya, ada rewardnya, ada terusan ayatnya. Hadaika wa'naba. Kalau kamu bertakwa, kamu pantas meraih kemenangan. Hadiahnya kebun, berbagai macam kebun. Masya Allah, bukan kebun ya, ada berbagai macam kebun. Wa'naba, terutama kebun anggur. Rupanya di tempat ini kebun anggur yang luar biasa. Saya harus sebut khusus itu. Maka sadihaqo, yang kedua, hadiahnya diantaranya Allah sebut gadis-gadis yang sebaya. Masya Allah, maaf ya, ini Ramadan harus disebut ini karena ini janji Allah. Kalau kita bertakwa dapat gadis-gadis yang sebaya. Maaf yang merasa bagian ibu-ibu harus gadis-gadis gue, kan begitu kan? Sebut, tapi sebaya, tuh maksudnya apa? Oh, ternyata kalau kita bertakwa mendapat kemenangan, nanti kita mendapatkan berbagai macam kebun anggur, dan kita punya pasangan gadis sebaya. Berarti yang laki pemuda, perempuannya pemudi, lakinya pemuda. Rasulullah katakan la yabla sababuhu, la yubla sababuhu. Masa muda di tempat itu, yaitu di surga maksudnya ini, tidak pernah hilang. Oh, subhanallah, subhanallah. Jadi selama kita gara-gara bertakwa tadi, dan Allah siapkan kita mendapat hadiah, berbagai macam hadiah di surga ini tempatnya, kita akan berpasang-pasangan. Dan ternyata usia kita muda-mudi, pemuda-pemudi. Oh, subhanallah. Maaf. Wah, ada senyum-senyum semua ini. Jadi maaf, Ustaz tadi Mustaharam seperti itu usianya. Mungkin insya Allah sama dengan saya, 53 tahun usianya. Begitu masuk surga, Ustaz Syarif, usia Anda tidak boleh 53 atau 60 atau 70. 20 tahun. Subhanallah. Pemuda, usia berapa sudah? Saja. Itu usia itu kita bertambah 1000 tahun di surga, tetap muda. Bertambah 1 juta tahun, tetap muda. Bahkan tambah ganteng saja. Dan ustaz yang lain tentunya. Para ustazah, saya jujur juga demikian. Dan semua ustazah, semua bapak ibu semuanya, semua muda-mudi. Bertambah usia tambah cantik. Oh, subhanallah. Itu hadiahnya. Gimana coba? Itu kita sikapi sejak awal Ramadan. Pemahaman itu seperti itu. Maka pasti kita semangat sejak awal. Apalagi di 10 terakhir ini. Pasti kita akan mengoptimalkan habis-habisan. Menghiasi Ramadan 10 terakhir ini. Dengan berbagai aktivitas yang berkualitas dan terbaik. Ya Allah, ya Karim. Subhanallah. Sungguh besar karunia Allah.
kita masih ada di bulan Ramadan ini. Bagi yang merasa sejak awal masih loyo, sekarang bangkit. Atau awalnya semangat, 10 kedua hilang semangatnya. Bangkit lagi. Mana yang hilang tilawahnya kemarin? Hilang infaknya, bangkit lagi. Semangat lagi sekarang. Maka sandihako. Nah, seterusnya tadi. Nah, Anda bisa baca lagi. Jadi Allah berikan bonusnya. Nah, kata kuncinya sekarang adalah orang bisa menikmati ibadah Ramadan dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan, berarti semangat, apalagi di 10 terakhir, yang bonusnya ditambah lagi dengan malam Lailatul Qadar. Rasulullah katakan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Ini dia penekanannya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, menerima kedatangan Ramadan, menjalankannya dengan keimanan. Nah ini dia, iman. Bahwa ketika Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga. Iman bahwa nuansa surga kita rasakan selama bulan Ramadan. Iman bahwa keluarga kita ini harus bernuansa jabati jannati. Iman bahwa kita harus mengemas seluruh sifat kita seperti penghuni surga. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh aktivitas kita, aktivitas surgawi. Dalam arti, kita tidak pernah menyakiti orang lain. Karena di surga tidak ada yang menyakitkan sedikit pun. Selalu menyenangkan. Qurrata a'yun, pribadi yang menarik, menyejukkan. Nah, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan berharap. Nah ini, ikhlas. Apa itu berharap? Ikhlas, yaitu mengharapkan janji Allah, ya surga. Jadi kita mengimani seluruh janji Allah dan kita betul-betul berharap mendapatkannya. Boleh jadi pada hari ke-20, berapa ini, 3 ini, ada yang sudah loyo. Boleh jadi, tapi kalau Anda imannya seperti ini, bangkit lagi. Maaf, kalau kita lomba lari, pasti semangat, ingin sampai ke finish. Begitu mendekati finish, saya minta maaf, pasti kita tersengal-sengal. Pasti kita capek, lutut sudah kayaknya sudah lemes. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak peduli lutut sudah gemetar. Kita nggak peduli ngos-ngosan. Karena finish dekat, saya harus jadi juara. Saya harus sampai ke sana. Apa yang terjadi? Bukankah kita mengerahkan segenap kemampuan kita untuk sampai ke finish? Itu rata-rata begitu, nggak ada yang ada capek berhenti, tidak ada, apalagi kayaknya saya kalah nih, udah nggak usah sampai ke finish, tidak, semua memacu semangatnya ke garis finish, padahal dia sudah capek. Dan finish itu menentukan siapa juaranya. Dan Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amal kita khususnya Ramadan ini tergantung akhirnya, finishnya. Astagfirullah. Kasihan kalau ada di antara kita atau saudara kita justru di akhir Ramadan dia semakin melupakan kebiasaan sholat malam, tarawehnya, tilawah hilang lagi, semuanya hilang. Astagfirullah. Padahal akhir itu menentukan. Nah ini dia yang harus kita pahami. Maka sejak awal kita pasti semangat. Apalagi di 10 terakhir ini. Ya Allah, ya Rabbil Karim. Nah, tambah menarik lagi. Kalau kita berhasil menjadi orang yang bertakwa. Muttaqun. Kita buka surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Oh, subhanallah. Jadi, inilah aspek keimanan kita kepada ujung hasil Ramadan kita yang harus kita imani sebagai semangat yang membawa kita untuk tetap melakukan ibadah Ramadan dengan antusias dan optimal. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu tempat tinggalnya di mana? Di surga. Fi jannatin wa 'uyun, yang penuh dengan mata air.
Tolong nikmati ayat ini. Kalau Allah mengatakan innal muttaqina sayadkhulunal jannah, luar biasa. Orang yang bertakwa itu pasti akan masuk surga. Tapi Allah mengatakan innal muttaqina fi. Orang yang bertakwa itu tempatnya, tempat tinggalnya sudah Allah pastikan di surga. Allahu Akbar. Jadi kalau kita berhasil la'allakum tattaqun, surga tempat kita. Anda bisa pastikan, coba. Kita juga bisa merasakannya. Kalau kita ingin mencapai target yang sangat penting, tidak ada kata menyerah. Kan begitu? Tidak ada kata kalah. Kalau target itu sangat penting, sangat menentukan, tidak ada eman mengorbankan sebanyak apapun pengorbanan. Kalau target itu menjadi target kita sangat penting, tidak ada kata capek yang melihat kita yang capek. Istirahat Pak, sudah capek loh. Enggak istirahat Bu, istirahatlah. Enggak istirahat. Mas, istirahat Mas, enggak istirahat. Karena dia belum mencapai targetnya. Dan itu menentukan hidupnya. Ya, ini jannah targetnya, menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada kata capek. Optimal. Penuh semangatnya. Dan biasanya, yel-yel saya apa? Semangatnya. Ada yang jawab? Ayo. Pemburu surga. Allah Akbar. Jadi memang kalau kita paham sejak awal, landasan kita berpuasa tadi, imanan wa ihtisaban, iman kepada janji Allah bahwa orang yang bertakwa itu tempat tinggalnya di surga. Dan kita berharap mendapatkannya, maka pasti kita optimal mendapatkan. Tidak peduli lockdown, tidak peduli suasana ini. Bahkan kita memanfaatkan suasana ini untuk lebih dekat dengan Allah, untuk lebih bertakwa. Bagi yang merasa ada penderitaan, sabar. Itu juga jalan menuju surga. Sifat orang yang bertakwa, sabar. Tahan diri, tawakal kepada Allah. Bagi yang merasa senang, ada berlebih dan seterusnya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap sama menuju jalan surga. Baik. Kita teruskan. Berarti Ramadan ini adalah cara Allah, adalah bukti sayangnya Allah. Dengan Ramadan ini kita diminta melakukannya dengan iman dan ihtisaban karena jaminannya nggak tanggung-tanggung. Unlimited kenikmatan dan kebahagiaan serta kemuliaannya. Fi jannatin ma'uyun. Unlimited. Nah, kita sudah yakin sekarang bahwa kalau kita betul-betul bertakwa di bulan Ramadan ini berhasil, insya Allah berhasil, tempat tinggal kita di mana? Di surga. Nah, saya tanya sekarang. Berarti kalau kita ditanya, Pak, Bu, Pak Ustadz, Mas, mau mudik kemana? Jawabannya, silakan. Ada yang boleh jawab? Hostnya jawab, mewakili. Jadi kan kita sudah dikaplingkan tempat tinggal di surga, bukan di Sidoarjo, bukan di Lombok. Saya di Lombok atau di Bandung atau di Jakarta, di mana? Enggak, rumah kita di surga. Mudik kemana? Jawabannya, surga. Subhanallah. Mudik tidak bahas lagi. Pasti optimal kita sampai akhir. Kenapa? Apa buktinya? Coba lihat. Dan kita sudah pasti mempraktikannya. Setiap kita mudik ke kampung, mudik ke rumah kita yang di dunia ini, ya, lihat diri kita dan orang lain, bawaannya banyak nggak? Hah? Bawaannya banyak nggak? Bagaimana coba? Oh, ada yang orang pakai tas, kiri, kanan, depan, belakang, atas, badannya nggak kelihatan, barang yang kelihatan. Apa? Mudik. Maka kalau orang memahami mudik, itu istilah yang membuat kita semangat mengumpulkan sebanyak mungkin bekal kita pulang. Apalagi di 10 terakhir. Ini dia.
Minta maaf kalau yang merasa menyesal. Ya Allah, kenapa tidak sejak awal? Jangan. Artinya begini, yang berlalu sudah berlalu, sekarang adalah saatnya kita buktikan kita tidak seperti yang kemarin. Kenapa enggak seperti ya, sejak awal saya bersemangat, ya Allah. Yang penting, yang sudah semangat kemarin, kemudian kendor, bangkitkan lagi semangatnya. Atau yang kemarin nggak semangat, sekarang harus semangat. Optimalkan untuk mengisi 10 terakhir Ramadan ini. Apalagi ada khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Dari 83 tahun, 3 bulanan. Jadi kalau kita tilawah di malam yang pas, kalau itu adalah malam Lailatul Qadar, kita tilawah kita malam itu lebih baik daripada tilawah selama 83 tahun. Kalau ada infak malam itu, lebih baik daripada infak terus menerus selama 83 tahun. Kalau Anda sholat malam itu, Anda sholawat, Anda istighfar, Anda berdoa, lebih baik daripada sholawat, istighfar, sholat malam selama 83 tahun tidak berhenti terus-menerus. Subhanallah. Pasti tambah semangat. Nah, di akhir Ramadan ini, fokuskan diri kita untuk semangat mudik ke surga. Pasti akan tertata, pasti akan banyak yang kita kumpulkan. Karena mudik tadi. Tidak ada yang mengenal lelah, semua dibawa. Jadi kita nggak lagi beralasan, capek, nggak ada waktu, apalagi nganggur, nggak ada alasan lagi sekarang. Yang ada bagaimana kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal kita mudik ke surga. Apapun bentuk ibadahnya, kita usahakan. Kita punya alasan untuk mengatakan mampu melakukannya. Mulai hari ini, tidak ada alasan. Alasan A, B, C, D. Aduh, saya tidak mampu. Aduh, saya belum pantas. Ya saya begini aja lah. Oh, tidak. Makanya kita teruskan pembahasan. Kalau kita betul-betul di akhir Ramadan ini, ya, apalagi kita punya waktu banyak, ya, kita punya waktu banyak. Yang ngajar, nggak ngajar, termasuk yang bicara ini, mestinya Surabaya, ke Sidoarjo, nggak pakai, stay at home, ya kan? Manja-manja di rumah. Masya Allah, coba. Hikmah terbesar di antara kita di lockdown sekarang ada ancaman virus corona adalah kita punya banyak waktu dan kesempatan. Tapi persoalannya adalah banyak orang yang tidak bisa mengambil hikmah pentingnya waktu dan kesempatan di lockdown dulu. Tapi dia sibuk dengan perasaannya sendiri. Ada hadis Nabi mengatakan, jangan sampai termasuk orang-orang ini. Maghbunu fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Banyak orang tertipu oleh dua hal. As-sihhatu, kondisi sehat, wal faragh, dan kondisi luang. Coba ketika kita stay at home, ada di rumah, luangnya Masya Allah. Yang dulu para ustadz mengeluh, aduh, kapan buat anak saya, kapan buat istri saya, kapan buat suami saya. Sekarang buktikan bahwa Anda rindu bersama keluarga. Allah berikan waktu seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Makanya waktu ini memang anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul luar biasa. Ya Allah ya Rabbi Karim. Makanya kan dalam rangka mudik ke surga tadi, kita semakin banyak waktu Ramadan ini untuk memperbanyak bekal kita. Makanya Allah mengatakan pada ayat berikutnya, ada 4 hal, ya, ada 4 hal yang menurut Allah dalam surah Az-Zariyat, kalau Anda betul-betul bertakwa, ya, dan mudik ke surga, ada 4 hal yang betul-betul harus terpenuhi.
Kalau boleh saya katakan, ini syarat pemudik aman, insya Allah sampai ke surga. Masya Allah. Ini syarat orang yang berpuasa bertakwa, yang insya Allah nanti masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Insya Allah, semua para ustadz, ustadzah, para wali murid semuanya, oi, ustadz, ustadzah, wali murid saling tegur nanti insya Allah. Ya, jadi kita akan masuk surga insya Allah ya melalui pintu Ar-Rayyan insya Allah. Ini target kita. Ini target kita. 4 hal apa tadi? Adalah muhsinin. Kanu qabla dzalika muhsinin. Allah sendiri menjelaskan orang yang sampai mudiknya ke surga. Target orang yang bertakwa dapat surga ini ternyata punya kebiasaan. Muhsinin. Penampilannya adalah tampilan terbaik. Ini luar biasa kata-kata ini. Muhsinin. Al-ihsan fil a'mal. Dalam segala aktivitas dilakukan dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Dan itu yang Allah tekankan dalam surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kamu. Termasuk ketika kita ada di bulan Ramadan dan ada serangan virus corona ini, ujian bagi kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Ya. Siapa di antara kalian yang tetap tampilannya terbaik? Tetap menjadi ayah yang terbaik, muncul menjadi bunda terbaik, muncul menjadi anak terbaik, guru terbaik di musim pandemik ini. Tetap terbaik, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Muhsinin. Muhsinin. Tafsir menyebutkan, di antaranya menyebutkan, akhlasa wa aswaba. Orang itu bekerja, beramal dengan seikhlas mungkin dan sebaik-baiknya. Jadi benar-benar ayah, bunda, ya, ayah, bunda, para ustadz kita semuanya melakukan aktivitas di rumah. Ya, meskipun ada rasa takut, ada khawatir macam-macam, kita ikhlas menjalankannya. Ikhlas. Semata-mata ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya pula kita juga menjaga keikhlasan, jangan tercemari karena berbagai kendala yang kita rasakan sekarang. Anda tahu, banyak berita, banyak keluarga yang broken home, terutama di luar negeri. Gara-gara mereka stay at home. Aduh, banyak masalah terjadi dalam keluarga. Kumpul terus di rumah, itu aja. Tapi kalau kita itu, tapi variasi, amal banyak, ikhlas, nikmat. Makin dekat dengan Allah. Dekat dengan keluarga dengan ikhlas. Ahsan amal tadi, ikhlas. Aswaba, justru juga ketika kita stay at home, berusaha tampil terbaik. Menjadi arah dengan cara melayani istri, anak dengan cara yang terbaik. Begitu pula istri, anak, dan seterusnya. Kita berusaha melakukan dengan cara yang terbaik sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Muhsinin. Seluruh amal-amal itu kita poles dengan cara yang terbaik. Tilawah yang terbaik. Sholat yang paling khusyuk. Senyum yang paling mempesona. Di depan pasangan, saudara, keluarga, semuanya udah pokoknya is the best. Saatnya, apalagi tersisa sedikit waktu di akhir Ramadan. Adakah kita merasa sedih ditinggal Ramadan? Oh, ya Allah, ya Rabbi. Mari kita rasakan itu, kita tanamkan itu. Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Oh ya Allah, ya Rabbi.
Jadi begitu muhsinnya. Di tampilan kita terbaik dalam segala bentuk, segala aktivitas, segala kerja. Segala tampilan dari bicara, dari senyum, perilaku, melayani, dilayani, menerima, dan seterusnya. Allah muhsin. Ya Allah Rabbil Karim. Jadi kita evaluasi. Bagaimana kita berbagai macam ibadah kita, aktivitas kerja kita di rumah khususnya. Apakah kita lakukan dengan setulus mungkin dan kita berikan dengan cara yang terbaik. Tolong dievaluasi. Itu ciri calon penghuni surga. Bukankah Anda kalau pulang kampung ingin menunjukkan kepada keluarga saya paling berhasil, saya paling hebat? Oh, tunjukkan di hadapan Allah. Ayyukum ahsanu amala muhsinin. Itu yang membuat Allah melancarkan perjalanan kita masuk atau mudik ke surga nanti. Insya Allah muhsinin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, kita akan memadatkan akhir Ramadan kita ini, ya, dengan ibadah yang muhsin yang tadi yang terbaik segalanya, ya. Maka saya catat lagi, tidak ada muhsinin bagi orang yang tidak beramal, nggak ada. Jadi muhsinin untuk orang yang beraktivitas, untuk orang yang bekerja, untuk orang yang berbuat. Ada yang kedua. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Allah tekankan, orang yang bertakwa di bulan Ramadan khususnya, dan dia mudik ke surga, sedikit waktu malamnya untuk tidur. Oke. Senangnya kita, harapan kita meraih jannah, gelar takwa ini membuat kita lupa waktu, lupa tidur bahasa. Sehingga dia sholat malam. Ayo, kita perbaiki sholat malam kita. Bagaimana? Jangan sampai lepas. Jangan sampai dikuasai oleh kecapean. Justru nikmati capek ini semampunya. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita tidak peduli keadaan kita yang ada. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam. Yang ketiga, karena waktu kita. Yang ketiga, wabil asharihum yastaghfirun. Sebelum malam yang terakhir ini, mari perbanyak istighfar. Masih banyak istighfar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang kulakukan untuk menjemput Lailatul Qadar? Apa kata Rasulullah? Katakanlah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta maaf kepada Allah. Wahai Allah, Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, yang suka memaafkan, maafkanlah diriku. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah itu Maha Mulia, Maha Pemaaf, senang memaafkan. Coba. Dan kesempatan Ramadan ini. Sampai ada yang mengatakan bulan maghfirah. Sehingga kan itu yang ditanyakan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan penuh harap akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Yang lalu hapus semuanya. Apalagi kita terus minta maaf. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Minta maaf, istighfar. Allahu Akbar. Kalau saya perjelas lagi, orang yang berhasil Ramadannya tawadhu, menata dirinya terus. Astagfirullah. Suka menata dirinya, tidak suka menjelek-jelekkan orang lain. Mengevaluasi dirinya, bukan menyalahkan orang lain. Yang terakhir, fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sebelum terakhir ini, mari kita pastikan kita adalah orang-orang yang senang berbagi, baik zakat wajib ataupun sedekah sunnah. Allahu Akbar. Bahasanya coba, dalam harta mereka yakin ada hak peminta-minta atau orang miskin yang malu minta-minta.
Kalau yang minta-minta kelihatan, tapi yang miskin, nggak minta-minta, malu, kita yang nyari dia. Jangan-jangan dia saudara kita sendiri, teman ngajar kita sendiri, para ustadz, atau wali murid kita, tetangga kita, keluarga kita sendiri, cari dia. Yunfikuna fis sarra wa dharra di surah Ali Imran 134. Orang yang dijamin surga itu orang bertakwa, memang kerjanya infak, berbagi. Ketika senang, susah pun tidak pernah berhenti. Allahu Akbar. Allah. Akhirnya kita kerahkan segenap kemampuan kita, habis-habisan. Apalagi kita khawatir. Kita khawatir. Kalau ini Ramadan terakhir kita tidak bertemu dengan Ramadan tahun depan. Jangankan tahun depan, besok pagi kita belum tentu bisa masih bernapas, masih bernyawa. Oh, ya Allah. Karena itu mari kita nikmati kesempatan kita di akhir Ramadan ini dengan habis-habisan. Melaksanakan berbagai macam amal. Dengan apa tadi? Dengan ihsan. Terutama sholat malam. Apalagi tadi, banyak beristighfar dan berbagi, bersedekah. Mudah-mudahan kita termasuk pemudik surga yang sukses sampai nanti di surga. Dan kita ketemu di surga insya Allah. Mungkin kita akan teruskan dengan sesi yang kedua. Saya kembalikan kepada host. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama tausiah yang cukup menenangkan hati dari Ustadz Selamat Junaidi LC. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan yang disampaikan beliau, dan ini sangat penting sekali untuk kita share, kita bagikan pula kepada pasangan kita, anak-anak kita, dan tetangga-tetangga kita. Yang pertama, bahwa Ramadan yang saat ini kita lakukan ini sesungguhnya adalah suasana surga di dunia. Jadi bagi kita yang aktif beribadah di bulan Ramadan, berarti sama saja kita saat ini sedang simulasi masuk surga. Masya Allah. Kemudian yang kedua, 10 hari terakhir itu sesungguhnya adalah ibarat pacuan kuda, itu adalah last lap. Lap terakhir, putaran terakhir. Masa kita mau nyantai? Kita harus tancap gas agar kita mampu menjadi pemenang, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu, sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat tadi disampaikan, tempatnya adalah di surga. Fi jannatin wa uyun, tempatnya adalah di surga. Dan itu menjadi tempat mudik kita. Karena kita nanti mudik di surga, bekal yang mulai saat ini harus kita siapkan harus sesuai dengan yang akan tujuan yang akan kita mudiki. Masuki. Seperti itu. Maka tidak main ya. Ramadan kita kali ini menjadi ukuran apakah kita layak untuk masuk surga nantinya. Baik, Ustadz Selamat Junaidi yang saya hormati, ini sudah masuk ada sekitar 9 pertanyaan di sesi pertama ini. Oke. Saya coba share, mudah-mudahan bisa. Iya. Ini Ustadz. Ya. Ya. Gue nanti jenengan bisa pilih mana jawab dulu. Ini yang pertamanya dari panitia. Silakan aja dipilih ya. Cara ibadah optimal saat lockdown. Ya. Silakan dipilih ya. Mana? Jadi karena mungkin sepertinya ada pertanyaan yang kalau boleh saya inisiasi ya, itu perlu digabung mungkin ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan dipilih aja. Mungkin pertanyaan jadi saya kan kurang jelas ya, kecil. Bagaimana cara optimal saat lockdown di tengah wabah corona ini? Dan ini sepertinya sama dengan pertanyaan Ustadz Saiful terkait dengan hikmah Ramadan di tengah corona ini. Monggo Ustadz, mungkin pertanyaan yang pertama itu. Oke. Mungkin sudah kita singgung ya. Nanti saya bacakan lagi untuk berikutnya. Jadi kita justru kalau boleh kita katakan saatnya kita bisa optimal sekarang. Karena waktu di tangan kita sekarang. Ya kan? Saatnya kita optimal. Sekarang saatnya ini. Ya kan?
bagi para ustadz kan nggak ngajar di sekolah, ya kan? Yang bekerja kadang-kadang ada kerja dari rumah, from home, ya kan? Work from home, kan begitu. Tak hanya sekarang, nah, tapi itulah masalahnya. Kita ada bisikan nafsu dari kita, dari kita juga ada, ya kan? Untuk berleha-leha, untuk ngapain, nah gitu. Makanya tadi saya katakan sejak awal saya bahas tadi pengantarnya tadi bahwa kita ada di bulan Ramadan, tadi kan bulan yang paling indah, bulan yang penuh dengan anugerah barokah dan semuanya itu ada tumplak di Ramadan ini. Artinya kita tinggal ngambil gitu. Nah, usaha kita ini harus ada. Dan tidak mungkin kita berhasil kalau tidak maksimal, kalau tidak bersungguh-sungguh. Nah, artinya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini paling penting. Sekarang ini kunci semuanya. Boleh nanti ditambahkan, tapi ini kuncinya. Jadi kita harus memasuki Ramadan, memahami Ramadan dengan penuh keimanan. Tadi saya katakan tadi, Ramadan adalah bulan yang paling indah. Nah, orang yang merasa ini paling indah, maka dia akan bersikap yang paling indah tadi, muhsinin tadi yang terindah. Dari semua kerjanya, semua usahanya, semua amalnya paling ikhlas, paling benar, paling baik. Ya kan gitu ya. Nah, dari goal apa tadi? Imanan, kita beriman bahwa kalau orang bertakwa dijamin apa tadi? Mudik ke surga. Pegang ini. Ini target kita. Sudah, satu ini target kita. Aduh, ya Allah, saya akan jadi orang bertakwa yang harus ini. Dan aku akan dapat mudik ke surga sebagaimana janjimu. Target. Kalau targetnya besar, tenaganya juga besar. Pasti pengorbanannya besar. Ya kan? Pasti banyak hal yang dilakukan untuk itu. Dan tidak peduli, mau capek, mau susah, nggak peduli. Jatuh, nggak peduli. Ada ancaman, nggak peduli. Pokoknya, mata seperti tadi, pacuan tadi, nggak ada. Itu akan jadi optimal. Kalau iman kita kepada mudik ke surga ini menjadi kuat di sini. Kalau tidak, na'udzubillah min dzalik. Kita berkutat kepada, aduh, ngapain nih? Nah, ini nggak iman ini. Ngapain nih, kosong nih? Ada capek nih di rumah. Loh, berarti dia tidak pakai iman hidupnya. Dan gitu kan? Dan itu gambaran sederhananya. Jadi pahami ya? Baik, sampun Ustaz. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi mungkin juga sudah menjawab pertanyaan dari Ustaz Saiful. Jadi hikmahnya agar kita bisa menguji keimanan kita ya. Walaupun kita kadang-kadang cukup berpikir 2 kali. Mungkin selanjutnya Ustaz, ini terkait dengan Lailatul Qadar. Ini sangat semangat sekali sepertinya teman-teman menyambut Lailatul Qadar ya. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya hubung ya. Semangat ini teman-teman ini. Jadi Lailatul Qadar itu suatu amalan jika dilaksanakan pas malam Lailatul Qadar, maka ibadah itu akan dihitung selama 1000 tahun atau 83 tahun lebih. Bulan lah seperti. Ya. 83 tahun ya. 3 tahun, koma 3 itu bulan. Apakah hanya ibadah 80.000 bulan sama dengan 83 tahun tadi. Ya, betul. Apakah itu hanya ibadah khusus ritual saja? Atau juga termasuk ibadah-ibadah selain ritual, misalkan seperti kita ngajar atau mengerjakan kegiatan dakwah gitu ya, yang pas kebetulan itu turun malam Lailatul Qadar seperti itu. Terus apakah bagaimana dengan orang-orang yang pada malam Lailatul Qadar itu melakukan kemaksiatan? Apakah itu juga akan dihitung dilipat gandakan seperti kebaikan yang dilipat gandakan tersebut, Ustaz? Mungkin 2 itu dulu, Ustaz. Ya, baik. Lagi-lagi dengan membahas Lailatul Qadar, Anda harus merasakan, lagi-lagi dengan membahas Lailatul Qadar, kita harus merasakan Allah sayang. Usia kita pendek, tapi nilainya sangat panjang ya kan? Ya, cuma katakanlah sedetik kita berzikir ya Allah, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah. Itu lebih baik ya, bukan sama ya. Khairun min alfi syahr, ya kan? Khairun min alfi syahr. Ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baiknya berapa? Nggak tahu, ya.
Ya, begitu Ustaz Hairul Anam. Khair, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Lebih baiknya berapa? Enggak, tahu unlimited lebih baik. Allah, Mbak. Nah, pemahaman ini harus ditanamkan bahwa malam ya, malam dulu kita bahas malam. Malam itu terhitung setelah maghrib, masuk maghrib sampai menjelang subuh. Jadi bukan seret, nah gitu, bukan itu Lailatul Qadar. Semalam itu, ya, atau apa? Matlail fajar ya, sampai terbit fajar. Jadi dari malam masuk maghrib sampai itu kesempatan kita banyak itu. Jadi kita bisa beramal bermacam-macam atau terserah mau satu macam seperti tadi dicontohkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba seandainya maaf ya, seandainya kita minta maaf kok misalnya, minta maaf itu luar biasa. Apalagi ditambah dengan amal-amal lain dan harus memang karena tadi orang mudi tidak peduli lagi apakah sudah banyak, nggak kerasa kalau sudah banyak. Yang ada kurang, ayo tambah lagi, ayo tambah lagi. Itu yang ada. Jadi ini yang harus menjadi penyemangat kita. Kenapa kita kata orang Jawa melean malam hari? Jadi bisa melean malam hari. Terus yang adalah Ramadan kali ini. Jadikan Ramadan terbaik kita. Karena kita khawatir sama tadi, ini Ramadan terakhir kita. Nah, jadi itu Lailatul Qadar. Ya. Yang kedua, apakah orang berbuat maksiat dilipat gandakan? Itu belum ada keterangannya. Ini juga sayangnya Allah kepada kita. Tidak ada keterangan kalau dilipat gandakan. Yang khairunnya itu adalah kebaikan. Kalau kejahatan, ya sudah. Satu kejahatan ya satu. Tidak dilipat gandakan kalau kejahatan. Yang ada pelipat gandaan kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Ini dia. Itulah sayangnya Allah. Kalau di luar Ramadan begitu, luar Ramadan. Kalau Anda berniat berbuat baik, belum dilakukan, itu satu kebaikan. Ya. Mau berniat, nanti saya ngaji ke sana. Ya, ngaji ke sana. Nggak jadi, ada halangan. Sudah dapat pahala ngaji, padahal belum nggak jalan ke sana. Anda berniat jahat, Allah nggak mencatat. Sampai kita melakukan. Nah, tadi ada, saya lupa tadi, ibadah itu apakah yang cuma mahdhah saja, sholat, ngaji, tidak. Ya, kembali ya, definisi ibadah menurut para ulama, ingat ini, ya, ismun jami'un lima yardahu, ya, wa yuhibbuhu minal aqwal wal af'al zahiratan wa batinatan. Itu ibadah. Ya. Kalau fikih kan kemudian membaginya ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Jadi ibadah itu apa? Sebuah nama yang mencakup. Jadi ibadah adalah yang mencakup segala hal yang diridhoi dan dicintai Allah. Gitu ya. Ya, minal aqwal wal af'al, dari ucapan dan perbuatan. Jadi semua ucapan, semua perbuatan yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, itu namanya ibadah. Zahirah, yang nampak. Jadi kita lakukan ya. Kita membantu orang, ibu-ibu misalnya ya, ibu-ibu menyusui anaknya sambil menzikirkan dia, itu pahala. Menyusui itu pahala, dia ikhlas didik anak karena Allah, ya kan? Sampai dia lupa, nggak bisa sholat malam, anaknya rewel, niatnya sholat malam, tapi terhalang karena rewel anak, pahalanya ada sholat malamnya. Innamal a'malu binniyat. Ingat loh ya, nggak kurang pahalanya. Maka inilah pentingnya niat. Ini pentingnya kebiasaan kita. Orang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu, kemudian terhalang. Nah, termasuk ketika kita stay at home, nggak ke masjid. Pahalanya sama. Ya kan? Jadi kita seperti ke masjid sudah. Jadi kita stay at home karena menjaga nyawa kita, kesehatan kita, agar insya Allah ya, karena kita panjang dan lebih bermanfaat. Itu sama dengan kita ke masjid, walaupun kita nggak ke masjid sekarang. Sama. Karena kita kebiasaannya ke masjid. Beda kalau selama ini nggak pernah ke masjid. Terus
stay at home, asik, nggak ada pahalanya itu ya. Pahala ke masjidnya maksud saya. Tapi kalau yang sering ke masjid tiba-tiba dia dilarang ke masjid karena persoalan ini, corona ini, tetap pahalanya Allah tidak kurangi. Sebagaimana orang yang musafir, pahalanya sama dengan mukim, karena dia cuma jamak qashar, tetap dapat pahala sholat sunnah rawatib karena ketika dia mukim dia sholat rawatib. Nah, jadi ibadah yang lahiriah, yang kelihatan adalah tidak kelihatan, hati. Jadi kita dalam hati kita ingat Allah, ya, husnuzon kepada Allah, istighfar dalam hati, nggak diucapkan sama, artinya mendapat pahala. Masya Allah, kelihatan berpahala, nggak kelihatan ibadahnya berpahala. Hati yang bersih, istighfar, ingat Allah, melakukan Allah, astagfirullah. Woi, pahala, apalagi mengajar. Pokoknya semua kebaikan yang Allah ridhai semuanya berpahala. Mencari nafkah karena Allah juga berpahala. Makanya yang penting apa tadi? Imanan wahtisaban. Betul-betul dengan keimanan dia melakukannya. Ihtisaban, mengharapkan Allah. Itu ikhlas. Insya Allah. Semua ibadah. Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, Masya Allah. tanda-tanda yang bisa kita rasakan atau secara zahir itu, apakah memang itu hak Allah saja atau memang dari orang-orang yang mendapatkan saja yang bisa merasakannya? Secara info tidak pernah kita dengar dari Rasulullah ya, tanda-tanda orang yang merasakan Lailatul Qadar. Tetapi semua orang bisa mendapatkannya. Ingat ini ya, saya ulangan, semua orang bisa mendapatkannya karena dia ada di malam Ramadan. Dan kita pasti ada di bulan Ramadan kan? Ya kan? Nah, tapi Rasulullah kemudian tidak ada tanda khusus ya. Tidak ada tanda khusus. Walaupun akwal ya, pendapat-pendapat ada. Tapi secara menurut hadis tidak ada. Jadi saya katakan bahwa yang sekarang berkumpul online ini pasti dapat. Kalau dia melewati maghribnya setiap 10 terakhir Ramadan, khususnya yang ganjil ya, 21, malam 21, 23, 25, 27, 29. Dari maghrib berbuka, ya makan ya, pakai zikir, itu pahala sudah. Itu dilipat gandakan. Istri menyiapkan makanan, anak itu menyiapkan, pahala. Senyum, assalamualaikum, apa kabar hari ini? Saling mendoakan, terus wudhu, apa semuanya. Tetapi ingat, tetap lakukan dengan penuh imanan wahtisaban. Dapat semua ya. Merasa tidak merasa dapat. Seorang lagi, merasa tidak merasa dapat karena memang dalilnya tentang merasa tidak ada. Tapi pasti dapat karena kata Rasulullah 10 terakhir, kata Rasulullah kalau 10 terakhir dikecangkan ikat pinggangnya. Artinya betul-betul fokus untuk memadati malamnya khususnya untuk banyak melakukan kebaikan demi kebaikan dengan berbagai macam bentuk. Baik Ustaz. Ini ya. lagi, Ustaz. Yang nanya juga dapat insya Allah nih. Kalau malamnya bukannya begitu habis maghrib tidur. Oh jangan. Pokoknya maghrib seperti biasa sudah. Tetapi tancap gas. Meleaknya nambah sedikit. Nah kan artinya kan berarti menambah zikirnya, menambah tilawahnya. Nah yang punya fasilitas apa SMS banking, internet banking bisa bisa infak ya, misalnya ke Masjid Cordoba di mana yang Kamil ya kan, ada kemana gitu, malamnya bisa tanpa keluar kan, subhanallah, ini alat yang kita mudah untuk dengan jari ini kita bisa meraih Lailatul Qadar, jari ini malam hari tadi ya, nah begitu. Atau nge-share dakwah melalui chat WA, pahala. Nah, gitu. Ya, ini ada dari bagi akhwat atau ibu-ibu yang ada uzur di 10 hari terakhir itu misalnya. Itu bagaimana cara mengoptimalkannya? Oh, jelas ya, Pak. Zikir, jadi kan nggak sholat aja kan? Nggak sholat. Ya. Ada masalah tilawah Quran bisa melalui hafalan. Ya. Bisa melalui HP. Kalau ada yang berkeyakinan nggak boleh pegang Quran ya, bisa melalui HP, hafalan, zikir, banyak. Ya. Jadi
nggak terhalang. Nah, kembali karena ibu ini, nah ini pentingnya, sudah terbiasa, gitu kan, sholat tepat waktu, ya kan? Sudah terbiasa, apa tadi? Sudah terbiasa sholat rawatib. Begitu datang haid, ya Allah, insya Allah nggak dikurangi pahalanya. Nah, itu ya kan? Iya, serius ini, ya, karena kebiasaannya. Jadi pahalanya sesuai dengan kebiasaannya. Uzurnya tadi, Anda percaya, saya tambah lagi itunya, keterangannya. Dalam sebuah peperangan, ya, Rasulullah itu ketika istirahat, ya, peperangan melelahkan banget nih, kan peperangan, naik bukit turun bukit, perang, istirahat. Sahabat-sahabatku, sekarang kita lelah sekali, sudah ikut perang ini. Tetapi ada saudara kita yang tidak ikut perang bersama kita, pahalanya sama seperti kita. Oh, siapa? Coba. Jadi dia nggak ikut perang, pahalanya seperti kita, kata Rasulullah. Rasulullah menjawab, sekarang mereka yang di Madinah, yang sudah daftar, ya, sudah daftar jihad, istrinya sakit, anaknya sakit, ibunya meninggal dunia, dan seterusnya. Uzur. Jadi orang yang uzur syar'i, termasuk haid, padahal dia semangat nih akhir Ramadan ini harus semangat, ternyata haid, insya Allah, ya, selain bisa tadi dengan ibadah melalui menerima keadaan dengan redho, ya kan, tetap melayani suami, anak yang berbuka, memberi orang makan berbuka, pahalanya seperti orang yang berbuka kan, dia masak di dapur, bagi pinggir jalan, buka, pahalanya sama dengan yang berpuasa. Oh, luar biasa. Ayo ibu yang haid, bagi nasi buka, dapat pahala orang yang berpuasa. Enggak ada jalan buntu. Semuanya mantap, Oke, begitu kira-kira. Baik. Apa Ustaz? Mungkin pertanyaan terakhir di sesi pertama ya Ustaz, terkait dengan fikih. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu berpuasa, dia juga karena uzur ya mungkin sudah tua atau apa, dia juga tidak mampu membayar fidyah karena mungkin kondisi ekonomi. Ya. Jadi nanti nggak memungkinkan untuk nyaur di bulan berikutnya dan juga nggak mampu fidyah. Itu bagaimana Ustaz? Atau yang kedua, bagaimana dengan orang yang usia 70 tahun yang tidak mampu, apakah cukup dengan membayar fidyah saja atau juga harus menyaur atau mengkodok puasanya? Iya. Okay. Itu sudah jelas ayatnya. La tutiku fa fidyatun. Orang yang tidak mampu berpuasa. Artinya dia bisa puasa selamanya. Ya. Terutama orang yang sudah uzur ya fisiknya, cukup dengan fidyah. Nggak nyaur, masa dia nggak mampu karena fisiknya, masa disuruh nyaur lagi. Lain kalau orang yang sakit. Nah, lagi ayatnya. Jadi kalau Anda sakit dan dalam perpergian, biarlah berbuka, nanti disaur, ya. Tapi lebih baik puasa, begitu kata Allah. Nah, terus ada lagi, bagaimana kalau yang nggak mampu berfidyah? Insya Allah dia dapat fidyah. Jadi sudah nggak puasa, nggak fidyah, dapat fidyah lagi, ya kan? Kan kami ada orang miskin, ya kan? Dapat zakat, dapat fitrah, dapat mal, dapat semuanya dia, ya kan? Nah, kalau itu ada cerita yang ya sekedar mungkin masih ingat cerita yang ya membuat kita agak tersenyum lah, ya kan? Rasulullah, saya ini nggak tahan, batal. Kenapa? Mesra sama istri, batal, ya kan? Kata Rasulullah, puasa 1 tahun. Waduh, mana mungkin saya bisa puasa 1 tahun? Begitu kan? Itu orang yang bermesraan, ya, berjima siang hari waktu puasa. Beri makan fakir miskin 60. Aduh, nggak punya Rasulullah, gimana deh? Rasulullah masuk ke kamarnya. Rasulullah bawa sekeranjang besar kurma.
nih untuk 60 fakir miskin. Ah, saya paling berhak Rasulullah, ini saya paling miskin. Wes gawaan wes semuanya untuk kamu. Loh, ini bukan nggak latutiku. Dia tidak mampu menggunakan nafsu syahwat cintanya kepada pasangannya. Hah? Tapi dia miskin, dapat semuanya, nggak bayar dia, nggak denda 1 tahun, nggak bayar apa, nggak, itu Islam. Oke, jadi bagi yang tidak mampu berpuasa dan miskin, dapat zakat juga, dapat fidyah juga, dapat fitrah juga, dan dapat hadiah yang lainnya, ya, dan tidak perlu bayar. Oke, itu. Baik, Ustadz. Ini mungkin untuk sesi pertama sudah selesai. Ini kita ada waktu sampai kita maksimalkan sampai jam 11. Jadi mungkin pertanyaan kita buka lagi sampai setengah jam lagi. Ini ada udah beberapa yang belum masuk. Kondisi pandemi ini memaksa kita untuk banyak beribadah di rumah, termasuk sholat jamaah, tarawih, bahkan iktikaf. Nah, ini bagaimana untuk mengkondisikan suasana ibadah di rumah itu agar memiliki nuansa yang sama seperti di masjid itu. Ini kadang-kadang bagi kita yang sudah terbiasa di masjid itu kurang seret, kurang nyaman gitu. Nah, ini mungkin masalah dari semua kita yang merasakan seperti itu. Itu Ustaz, monggo dijawab dulu. Ya, memang secara zahir tidak sama. Oke, secara zahir ya, tempat sudah berbeda, ya. Tetapi secara keyakinan sama, ya kan? Jadi kan sudah saya bahas tadi, orang yang uzur, padahal dia sudah terbiasa ke masjid, sama nilainya dengan dia ke masjid, meskipun dia di rumah. Ingat itu. Jadi nuansanya ada di hati, adanya paksakan, bodoh. Walaupun kapan ke masjid, nggak apa-apa, ya harus begitu. Di Indo ya benar itu. Kapan ke masjid, tapi ya sama, gitu, ya harus ditanamkan itu, memang. Nah, walaupun juga kita nggak dapat langkah-langkahnya, sama, dapat karena itu kebiasaan kita sebelum pandemi ini. Uzur, kayak tadi yang perang tadi, pahalanya pahala perang, padahal dia di rumah, ngurus anaknya, ngurus ibunya, uzur gitu, atau dia sakit, sama. Jadi jangan khawatir, ya jangan pernah khawatir. Nah, ada yang menarik nih. Ya, ada yang menarik saking kangennya dengan masjid. Nah, ada teman-teman ini, dia potret dirinya membelakang gini ya. Di depan tuh ada persis itu. Ini loh, tiang-tiangnya Masjid Nabawi, ya kan? Wow, ada dia nuansa masjid. Ini ada kreatif nih. Ternyata tuh baliho. Jadi dia buat baliho gitu besar di kamarnya, itu cuma tiang-tiangnya lorongnya itu loh, tiang-tiang yang lurus kok banyak tuh di Madinah itu begitu, itu yang dibuat spanduk besar tuh, ya. Jadi dia salat di situ di depan seperti masa masjid. Oke? Mungkin gitu kalau yang kangen dengan masjid. Ya, ini pertanyaannya cukup berat-berat, Ustaz. Yang kedua ini, Ustaz. Bagi daerah yang sudah secara positif dinyatakan zona merah, tetapi tetap menyelenggarakan sholat jamaah di masjid dengan protokol kesehatan yang sama ya, yang protap, yang standar, bagaimana hukumnya dengan pelaksanaan sholat jamaah itu ya? Padahal itu zona merah yang memungkinkan sekali untuk terjadi penularan. Bagaimana, Ustaz? Ya, saya tidak berani memponis itu salah, ya. Apalagi setelah tadi dikatakan sudah melalui protokol protap atau kesehatan yang ini, ya. Saya kira mestinya yang berwenang itu adalah yang tahu tentang wabah ini, ya. Ya tetap saja kalau saya silakan itu memilih, ya, kalau memang dikira cara yang diterapkan itu sudah menjauhkan mereka, misalnya dari tertular, ya, misalnya shopnya jarak 1,5 meter, itu ada begitu. Seperti kita di Bangil ya, saya sholat di Masjid Manarul, itu sholatnya sholat aja, saya sholat Jumatan.
ya. Ya itu kangen juga ya. Jadi saya sendiri sholat jamaah, sholat taraweh itu di rumah, ya di rumah. Karena saya berpikir kita walaupun protapnya, ini apa ya, dapat ya protapnya detail ya. Tapi orang per orang apakah bisa menjaga dirinya, gitu, dirinya untuk jauh dari pengaruh itu, ya. Artinya berhubungan dengan tetangganya misalnya maaf datang dari luar negeri, dari luar kota, ya, yang juga zona merah tambah bawah ini, seterusnya. Apalagi ada kondisi kita yang kurang kuat. Jadi kalau saya pribadi seharusnya tidak, ya, seharusnya tidak. Itu namanya sadar zara'i, menghindari bahaya yang lebih besar, ya. Karena apalagi kita tahu bahwa pahala, insya Allah pahalanya tidak berkurang, ya, tidak berkurang pahalanya. Harus tidak berkurang pahalanya. Ya, nah itu, mana itu, nah ya di Bangil itu saya di Manado sholat Jumat aja, itu jaraknya 0,5 meter. Jadi harus pakai apa? Pakai masker, tangannya harus dikasih apa itu, sanitizer itu ya, terus gitu, tidak berpindah tempat sholat. Itu untuk Jumatan saja, itu Jumatan. Oke, jadi kalau menurut saya kalau apalagi kalau sudah zona merah sebaiknya kalau saya di rumah aja, ya sebaiknya di rumah saja kalau saya. Oke. Termasuk itu tadi sholat Jumat, ada yang hampir sama. Kalau misalnya ini dalam waktu lama wabah ini tidak berhenti, berarti selama itu pula apakah sholat Jumat tidak bisa kita laksanakan? Makanya sholat Jumat juga ada dua. Jadi ada yang tetap sholat Jumat dengan protokol tadi, ya ada begitu. Ada yang ya sudah kita khawatir tadi yang datang itu ada yang sudah bersinggungan dengan orang yang ini itu loh makanya. Makanya ada yang di Bangil misalnya ya, ada yang tidak sholat Jumat sama sekali ada. Seperti itu. Makanya sekarang prinsipnya adalah bukan saatnya saling menyalahkan. Adalah saatnya saling melindungi agar semuanya sehat, selamat. Nah, yang perlu disalahkan adalah yang tidak sholat Jumat. Ini sepakat itu. Jadi ya saatnya tidak saling menyalahkan, saling mendoakan. Wes ya Allah dia sholat Jumat atau dia sholat jamaah datang, aduh ya Allah selamat. Itu saatnya udah jangan nyalahin. Udah karena mereka kan begini soalnya masalahnya. Saya minta maaf ya, soalnya ada hubungan dengan keputusan yang di atas ini enggak. Ya. Itu masalahnya. Ada yang disuruh lockdown, ada yang enggak, ada yang disuruh jalan dan enggak jalan. Ini masalahnya. Bingung di bawah ini. Oke, saatnya tidak saya menyalahkan. Ya lagian mungkin kayaknya itu juga khilafiyah Ustaz terkait dengan. Ya makanya itu makanya. Yang penting yang perlu kita salahkan adalah yang tidak sholat, gitu. Ya. Iya. Ya ini ada pertanyaan terakhir Ustaz. Apakah hukum rapid test dan swab test COVID-19 di siang hari di bulan puasa? Hukum rapid test dan swab test COVID-19 di siang hari di bulan puasa. Saya sendiri belum tahu seperti apa proses rapid test tersebut. Iya. Kalau yang kita tahu kan sekedar apa ya? Jadi yang kita tahu ya, sekedar tes siapa nih? Darah. Suhu ya. Kalau darah diambil nggak ada masalah. Nggak darah yang set nggak ada masalah dari diambil ya, nggak ada masalah. Ya. Di siang hari ya, nggak ada masalah. Kalau sekedar itu ya, melalui darah diambil sedikit, tes nggak ada masalah. Apa yang dilakukan doa terbaik. Nah, yang terakhir ini ada lagi masuk baru. Bagaimana caranya agar tetap tenang dalam kondisi pandemik ini? Ditambah lagi dengan isu dukhon. Kemarin sempat resah menjelang tanggal 15 Ramadan itu. Ini bagaimana sikap kita terhadap isu-isu yang bertebaran, yang itu kadang-kadang sebagian orang menganggap itu bagian dari informasi syar'i, ya, terutama yang kemarin sempat beredar viral itu menjelang tanggal 15 Ramadan itu.
Iya, baik. Monggo, Ustaz. Apapun beritanya, apapun isunya, kita memilih dua sikap. Ya. Artinya hal-hal yang tidak menyenangkan, sabar. Ya gitu ya. Artinya tahan diri kita, tetap husnuzon kepada Allah. Ya. Tetap kita punya kewajiban ya untuk tampil terbaik. Jadi apalagi semangat 10 terakhir ini ya, tampil terbaik. Tetap itu ya. Kalau itu hal yang menyenangkan, alhamdulillah semakin bersyukur kepada Allah, dekat dengan Allah. Itu sebenarnya secara global. Sehingga minta maaf ya. Sampai maaf ya, saya membuat di YouTube itu ya, di YouTube agak sedikit YouTube ya. Bagi Ustadz dan wali murid yang insya Allah saya membuat sudah 7 episode serial Mudik ke Surga di situ. Boleh ketik Selamat Junaidi. Nah, gitu ya. Di antaranya Corona dan Husnul Khotimah. Corona dan Husnul Khotimah. Jadi ketika ada hal-hal yang menakutkan, isu apa saja termasuk Corona, harus tenang. Kenapa? Belum tentu kita mati juga karenanya. Atau bisa juga iya. Jadi ada juga orang yang tidak ada virus meninggal dunia juga. Biasa. Gitu ya. Nah, dan yang penting adalah yang kita khawatir bukan mati, bukan masalah isu dukhonnya, isu coronanya. Yang kita khawatirkan adalah kondisi kita. Lagi down imannya, lagi terpuruk akidahnya, lagi jelek akhlaknya, meninggal dunia. Itu yang kita khawatir. Artinya begitu ada isu macam-macam yang bagi orang mukmin ya, seharusnya isu yang mengancam, kita semakin semangat untuk menjemput husnul khotimah. Apalagi di akhir Ramadan, semakin semangat. Jadi semangatnya tenang juga. Karena apapun yang terjadi isu itu, kalau bukan Allah yang mentakdirkannya, kita tidak akan kena mudarat apapun. Jadi orang meninggal itu juga karena Allah yang mentakdirkan, bukan karena corona, Allah yang mentakdirkan. Tapi lewat corona. Oke? Jadi apa tadi? Yang kita khawatirkan adalah kelalaian kita, aib kita, sedang down imannya, sedang terpuruk akhlaknya, Allah cabut nyawa kita, itu yang kita khawatirkan. Makanya materi ini penting. Akhirnya, khususnya memacu optimalitas kita untuk terbaik di 10 terakhir Ramadan. Begitu kira-kira. Alhamdulillah. Baik Ustadz, saya rasa cukup. Mungkin closing statement, mohon di kondisi suasana virus corona ini, kita berdoa, berikan doa yang terbaik untuk umat Islam secara keseluruhan, lebih khusus keluarga besar YPT Insan Kamil ini. Monggo teman-teman di sesi akhir ini, nanti kita mohon Ustadz Selamat Junaidi untuk berdoa, dan kita amini dalam hati yang khusyuk agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala keinginan kita. Monggo Ustaz. Oke. Ditutup dengan doa. Saya ingatkan kembali sebelum berdoa, ingat hanya di waktu Ramadan sajalah Allah mengatakan kepada kita, nanti dilihat ya di surah Al-Baqarah 186 ya. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau ayat lain di luar Ramadan mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Ud'uni astajib lakum di luar Ramadan. Berdoalah kamu, aku akan kabulkan. Tapi ketika Ramadan Allah mengatakan ujibu da'watad da'i, aku kabulkan. Itu dia. Aku kabulkan. Jadi frame kita adalah dikabulkan, pasti dikabulkan. Nah, makanya karena pasti dikabulkan, perbanyak doa kita. Jumlahnya, kualitasnya. Saatnya kita berubah. Lebih hebat, lebih bahagia, lebih mulia, lebih oke di bulan Ramadan ini. Apalagi di 10 terakhir. Kita habis-habisan berdoa. Mudah-mudahan doa kita pada khususnya pertemuan ini, doa yang membuat kita berubah. Lebih hebat, lebih luar biasa. Lebih penuh pesona.
dan selamat dunia sampai di akhir. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin min al-bala wal wafa. Allahumma sallimna wal muslimin min al-bala wal wafa ya rahman. Allahumma sallimna wal muslimin fi kulli makan min al-bala wal wafa ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf kalau ada yang keliru, ada yang salah dibuang jauh-jauh. Semoga kita dalam keadaan mendapat hidayah, selalu bahagia, dan khususnya Ramadan ini kita bernuansa baiti jannah. Rumah kita adalah surga kita, selalu memberikan kesenangan, kebahagiaan walaupun dalam kondisi tertentu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.